Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliam Sahritonga SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 07 Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor NIM PPG 0314237172 yang akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dalam rangka pembuatan video pembelajaran. Mari saksikan video pembelajaran saya. Apa kabar anak-anak? Ya, siap gerak? Silakan masuk. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Semua hadir? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semua hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan, kami persilahkan Ananda, ketua kelas, untuk memimpin doa. Sebelumnya siap, Kak. Para bapak guru hormat, Kak. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah baca surah-surah pendek tadi ya, Al-Fatihah, Ummul Kitab ya. Anak-anak sekalian,
ya kita harus hidup secara disiplin, karena tidak ada orang yang sukses itu tidak disiplin, ya. Orang yang sukses pasti orangnya disiplin. Maka untuk sukses, biasakanlah dari sekarang dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap hidup disiplin. Baik, sebelum kita mulai ya pembelajaran, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo boleh berdiri ya. Ayo sambil tepuk tangan. Biar Pancasila beriman dan bertakwa, berbangsa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis, Pancasila beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita tadi sudah menyanyikan lagu P5. Nah, sekarang ya Bapak ingin mengingatkan kembali ya, yang lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat wajib bagi roh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ya, di mana nanti diharapkan ananda sekalian mampu membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 secara tartil ya, dan memahami isi kandungannya serta memahami ilmu tajwid yang terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita ini ya, sebagaimana Pak sampaikan tadi, yaitu diharapkan mampu membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 secara tartil. Kita lanjut ya. Nah, sebelum untuk memahami itu atau untuk melihat bagaimana cara membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13, mari kita saksikan video pada tayangan berikut ini ya. Selamat datang pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar tentang pesan pokok tentang surah Al-Hujurat ayat 13.
Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patut kita syukuri. Nah, bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Mari kita baca dan dengarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم. Manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami berikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, pada kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tentunya dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Nah, pernahkah kalian bergotong royong bersama orang-orang yang berbeda agama? Kenapa kalian harus membantu orang lain? Walaupun berbeda suku atau bangsa. Mari kita belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cermati tafsir ringkas Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Nah, jadi asal muasal manusia adalah dari biji kakaknya Adam dan Hawa, sehingga berkembang sampai pada kita saat ini. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama. Bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kebanggaan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet bumi. Oleh sebabnya, manusia harus mencipta suasana yang damai, berbeda dengan persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan.
Demikian video pembelajaran singkat ini, semoga terbantu. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang Quran Surah Hujurat ayat 13. Nah, tadi juga sudah dicontohkan dalam video itu cara membaca Quran Surah Hujurat ayat 13 secara tartil. Nah, sekarang kita perhatikan, lihat di depan ya, pada slide yang Bapak tampilkan ya, bahwa ada warna-warna yang terdapat pada tulisan ini. Misal seperti warna biru menunjukkan bacaan mat. Apa itu mat? Panjang. Apanya yang panjang? Ekornya? Enggak. Apanya? Bacaannya ya. Nah, jadi yang bertanda berwarna biru itu menunjukkan mat, berarti bacaannya dibaca panjang. Yang kedua ada tanda warna merah. Ini menunjukkan gunnah. Apa itu gunnah? Dengung ya. Jadi dengung itu ya. Nah, bagaimana cara ya, itu terdapat pada huruf yang diberi tanda merah. Kemudian ada huruf yang berwarna hijau ya, sebagai tanda menunjukkan bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantulkan. Ya, apa yang dipantulkan? Iya, bacaannya, cara membacanya ya, dipantulkan, bukan bola. Nah, perhatikan Quran Surah Hujurat 13. Warna biru ya dibaca panjang, disebut dengan mat. Terdapat pada kata an-nasu ya. Ya ayyuhan nasu, ya kan? Wa unsa syu'uba wa qabaila. Itu tanda mat. Kemudian cara membaca gunnah atau dengung 2 harakat itu terdapat pada kata an-nasu ya. Inna. Jadi itu nggak boleh, inna nggak boleh, harus ditahan dulu, dia dikeluarkan ya. Inna, cara membaca dengungnya dengan cara ditahan. Inna. Kemudian cara membaca qalqalah yaitu dipantulkan ya. Ini kita lihat dapat contohnya pada kata khalaqnakum ya. Jadi enggak khalaqnakum tapi khalaqnakum ya, tidak khalaqnakum tapi khalaqnakum, dipantulkan, yang disebut dengan qalqalah. Paham? Oke, baik, alhamdulillah, anak bapak pintar-pintar. Nah, sekarang lihat juga tayangan video ya. Silakan, ada yang mau menanyakan tentang video tadi, tayangan video tadi? Udah paham semua atau ada yang mau ditanyakan? Dari tayangan video tadi dan beberapa hal tentang hukum tajwid yang sudah Bapak jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Dinar. Dari video Surah Al-Hujurat ayat 13, huruf qalqalahnya apa saja, Pak? Ya, huruf qalqalah ya, ya benar. Jadi dalam Quran Surah Al-Hujurat 13 tadi ada bacaan qalqalah namanya. Nah, apa saja Pak huruf qalqalah? Itu pertanyaan si Dinar ya. Nah,
Huruf qalqalah itu tentu tidak hanya huruf qaf atau qa yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat, tapi ada berapa? Ada 5. Apa saja? Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi ada 5 huruf qalqalah. Paham Dinar? Ya, apa aja tadi? Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau sering juga disingkat orang dengan baju di toko. Paham ya? Oke. Baik, setelah kita memahami tadi hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, nah Bapak minta salah seorang dari kamu, Bapak minta Najwa Khairawilda dulu untuk membaca Quran Surah Al-Hujurat secara tartil yang sesuai dengan hukum-hukum bacaan tadi, gunnah, qalqalah, dan matnya. Silahkan Wilda maju ke depan. Ya, dari Taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk mantap 3 kali untuk Najwa Khairawilda. Mantap, boom, mantap, boom, mantap. Oke, tepuk tanganmu. Cara membaca Quran Surah Al-Hujurat 13 secara tartil cukup bagus ya. Nah, cukup bagus dan semuanya sudah tepat. Sekarang mari kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Hujurat ya. Akan Bapak pandu ya, kita baca sama-sama. Lihat Quran Surah Al-Hujuratnya di depan. Kita baca secara tartil sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu mat, gunnah, dan qalqalah. Baik, ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Iya, sadaqallahul azim. Setelah kita tadi membaca Quran Surah Al-Hujurat secara bersama-sama, Bapak ingin mengajar anak Bapak sekalian untuk ice breaking ya. Ice breaking kita kali ini ialah bermain clap boom candy ya. Nah, gimana caranya? Nah, nanti setiap Bapak sebutkan clap, kalian mana? Nah, ketika Bapak katakan boom, tepuk meja. Kemudian ketika Bapak ucapkan candy, ambil. Kita siapkan dulu penanya satu di depan masing-masing secara berpasangan. Oke, ya semua berdiri.
Semua berdiri. Ya, oke. Pep, apa? Kalau Bapak ucapkan boom, kalau Bapak ucapkan candy, berebut ya. Siapa yang dapat penanya dialah pemenangnya. Oke, siap? Are you ready? Oke. Cut. Ada yang salah. Boom. Boom. Pep. Boom. Pep. Pep. Boom. 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 Pep. Pep. Boom. Pep. Boom. Pep. Boom. Pep. Boom. Pep. Boom. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak minta anak-anak Bapak sekalian mengerjakan rubrik seperti yang tertera di depan ya, dengan Bapak bagi 4 kelompok dan kita sudah terbagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Silakan dikerjakan rubriknya ya. Cari atau temukan contoh bacaan gunnah, qalqalah dan mat ya. Nah, silakan dikerjakan rubriknya dan didiskusikan ya masing-masing kelompok. Oke, silakan dikerjakan, dicari contohnya. Ayo dicari, diskusikan. Mat dan qalqalah. Ya. Sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap, silakan dikumpulkan ketua kelompoknya. Nanti akan Bapak panggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sini, silakan maju dikumpulkan. Ya, maju, kumpulkan. Tangan kanan. Ya. Ya. Oke, silakan untuk kembali. Nah, Bapak akan panggilkan per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pengerjaannya, tugasnya ya dari rubrik yang telah diselesaikan. Yang pertama Bapak panggilkan kelompok 1, silakan maju. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ya, akan menyampaikan apa dan mat. Silakan sampaikan. Itu contohnya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Ya, apa saja yang kamu temukan contoh-contoh hukum bacaan qalqalah, gunnah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari diskusi dan innallaha wa ma adawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Setelah semua tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya, berdasarkan aktivitas rubrik, ya, atau aktivitas kelompok, ya, dalam penyusunan rubrik. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama, ya, dari pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir, ya, bahwa dalam membaca Al-Quran kita harus mampu membacanya dengan baik dan benar, karena ada aturan-aturan dalam membaca Al-Quran yang ilmunya disebut dengan ilmu tajwid. Nah, dalam pembelajaran itu tadi, ya, terdapat beberapa hukum-hukum tajwid dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama tadi apa? Gunnah, kemudian qalqalah dan mad, ya. Nah, kemudian, ya, dari seluruh kesimpulan tadi kita semua bisa memahami dan bisa membaca Al-Quran secara tartil dengan baik dan benar. Baik, sekarang Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk memberikan refleksi, ya, dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kami persilakan Ananda Fahmi untuk memberikan refleksinya. Silakan. Dari pembelajaran kami hari ini, kami lakukan, kami sangat bergembira karena menonton video dan juga mendapat ilmu tajwid dari pembelajaran. Sudah sampai situ aja, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Fahmi. Ya, bagus. Dalam Quran Surah Al-Hujurat 13, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu memahami makna dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Demikian saja pembelajaran kita hari ini, ya. Semangat semuanya, semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang didapat menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Baik, saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.